Bapak Ibu mungkin dari Sanggar Haji Lumbung Semarang dan Jepara, juga untuk adik-adik semuanya dari mana aja nih? Semarang, Jepara, sama mana lagi? Sudah ya? Selamat datang di Asmat Pro Yogyakarta adik-adik ya. Kalau melihat Asmat Pro itu mungkin namanya besar tapi tempatnya kecil ya. Tapi nggak apa-apa, dari tempat kecil inilah akan lahir banyak bakat-bakat yang akan menjadi tumbuh yang sangat besar. Kami mengucapkan terima kasih adik-adik semuanya, Mbak, Ibu, Bapak sudah berkenan untuk hadir ke sini. Mohon maaf ya Mbak kalau saya agak ini ya, karena memang tempatnya sangat terbatas. Kami pun juga tanggal 2 kemarin mendapatkan kunjungan dari Surabaya 80 orang juga nggak sanggup Mbak. Akhirnya ya, karena tempatnya terbatas. Kecuali kita jauh-jauh lagi bisa untuk janjian di mall itu saya malah bisa. Tapi karena memang kami juga lagi besok itu mau ada show tunggal, jadi agak ribet. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik semuanya, mantap semuanya. Nanti mau tahu tentang apa, kami akan bercerita. Itu aja intinya. Monggo mungkin mau diajarkan dulu Miss. Para Semarang, perkenalkan saya anak-anak biasa dipanggil sama anak-anak usia. Saya sendiri punya sanggar masih umuran jagung, baru mau 6 tahun. Belum apa-apanya dengan Asmat. Terus saya berkeinginan untuk anak-anak saya ini gimana mempelajari dunia modeling, nggak hanya dunia modeling ya, banyak ya di kelas ini kan kelasnya ada public. Iya, Ya, ini anak-anak saya ajak program untuk selain kita wisata, liburan, belajar. Kita pengen tahu trik-triknya juga, seperti anak-anak Asmat bisa sampai go kemana-mana itu seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Kita ingin tahu. Jadi ya nikah terangnya gitu ya, cuman ya nggak buat cuman kayak apa gitu loh. Ya mungkin itu aja. Saya senang sekali bisa rumah ini membawa rombongan. sama-sama Mbak. Saya bilang Mbaknya, Mbak kalau 50 nggak kuat loh. Iya. Iya. Makanya kemarin rencananya 2 bis 50-50, makanya kok untungnya anak-anak yang bisa ini setengah-setengah dari Jepara 12, dari Semarang 12 anak. Tapi ini udah luar biasa sekali loh. Temannya Kak Nindi aja di Asmat tuh nggak ada yang punya selempang. Tapi ini dari Sanggar Haji Lumbung luar biasa diselempangin begitu. Ya jadi gini, anak-anakku semuanya ya, ketika belajar modeling itu, ini aku nggak apa-apa ya, bisa aku sampaikan apa yang ada di sini ya. Jadi di sini itu modeling itu bukan hanya lomba, ya. Jadi anak-anak harus paham modeling itu bukan hanya lomba, tapi bagaimana kalian yang pertama kali tujuannya adalah bisa tampil percaya diri, ya, percaya diri, berani bergaul dengan orang lain. Jadi tidak hanya sekedar kalau sudah pakai baju kayak gini lenggak-lenggok berani, tapi ketika lepas baju pakai dasar, pakai celana polos, kalian itu bukan. Ya, jadi harus benar-benar
ilmu yang didapat itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya yang sering kami lakukan nih, kami itu jauh dari lomba, dan bahkan rumor yang di luar Asmat Pro itu tidak memperbolehkan anak-anaknya lomba, itu tidak betul. Ya, jadi memang lomba itu ya boleh, tetapi silahkan pilih yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, buat apa? Kan ada nih kadang-kadang yang memaksakan diri mengikuti lomba, di belakangnya ada duel, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi kami lebih menekankan anak-anak ini untuk tampilannya. Jadi tampilan itu kita bisa kerjasama. Jadi mungkin kalau di Semarang, Mbak bisa kerjasama dengan mall, kerjasama dengan event organizer yang di sana punya tempat, punya wadah supaya anak-anak bisa tampil. Dan itu kita yang harus maju, bukan kita menunggu, karena kita butuh. Dulu awal-awal yang kita lakukan seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah sudah banyak yang nawarin, bahkan kita bisa memilih mana yang pantas untuk kita, mana yang enggak. Ya gitu. Terus kalau pembelajaran di kami itu namanya modeling plus, Mbak. Jadi modeling plus personality, bukan hanya tampil catwalk, tetapi mereka kita ajari namanya etiket dasar, tata krama dasar. Kemudian ada public speaking dasar. Kemudian ada juga kelas psikologi Mbak sebenarnya. Tapi itu untuk kelas remaja. Kalau anak-anak agak belum ya. Nah, terus nanti ada kelas makeup juga untuk yang remaja. Kita bekerja sama dengan brand kosmetik, jadi mereka datang ke sini, kita udah siapin meja, kaca begitu. Kalau anak-anak nanti yang mendapat pelatihan adalah emak-emaknya, ya, emak-emaknya ya. Jadi supaya apa? Supaya tahu ketika make upin anak-anaknya harus sesuai dengan usia, sesuai dengan warna kulitnya, sesuai dengan jenis kulitnya. Jadi nggak perlu beli make up yang banyak, tapi spesial buat anaknya. Kenapa itu penting? Misalnya kayak acara kayak gini, kan nggak perlu ke salon misalnya ya, udah bisa sendiri. Tadi ada ke salon? Nggak ada ya. Yang di make upin emaknya ada? Make up sendiri? Oh ada juga. Nah itu kan hebat. Ya salah satunya di situ. Kemudian kami juga adik-adik semuanya menekankan bahwa modeling itu bukan masalah juara satu lomba. Ya, lomba itu hanya media untuk tampil. Lomba itu hanya media untuk berekspresi. Jadi yang paling penting adalah kalian berani tampil percaya diri. Ya, ada nggak yang nangis kalau lomba nggak menang? Ada. Yang terus ngambek? Ada. Terus ada yang iri sama temennya? Ada. Enggak. Itu nggak boleh ya. Karena kalau seperti itu kalian tidak bisa menjadi hebat. Ya kebetulan Om Yudi ini punya anak laki-laki. Ini dulunya ya, ini yang LGBT itu kecil dulu. Dia meskipun Om Yudi itu punya sadar modeling, tapi saya Om Yudi tidak memaksakan anaknya Om Yudi itu jadi model. Nah ketika umur 8 tahun ditawarin nih sama brand pemotretan berulang kali. Akhirnya malah jadi model foto, model show dan sebagainya. Itu anak-anak ya, jadi tidak boleh gampang iri, gampang ngambek kalau tidak menang lomba. Ya, itu. Nah nanti coba nanti Miss Dia nanti kasih nomornya ya Mbak. Jadi aku tiktokan biar anak-anak sampai radio ini bisa tampil di event yang besar. Caranya bagaimana? Tentunya ada syarat dan ketentuan, tetapi itu bisa dilakukan Mbak. Karena ini kami juga ada kerjasama dengan kebetulan dengan Poli Manajemen Bandung. Ya kerjasama, saya dulu ngajar tiap bulan ke sana Mbak. Nah mungkin nanti sesekali lah boleh lah ya media ini mengundang kami lah ke sana, ke Semarang atau kemana untuk bisa sharing atau bagaimana. Siapa tahu mau franchise? Ya, Asmat Pro gitu. Pakai namanya mungkin sama salah. Ya, itu bisa. Nah, terus anak-anakku semuanya yang harus dilakukan oleh seorang model pemula supaya menjadi dikenal apa? Yaitu satu kemampuan. Jadi kalau bisa catwalknya udah bagus, lenggak-lenggok, tapi nggak bisa ngomong, siapa namanya? Nggak bakalan orang tertarik. Itu. Yang kedua, menjaga penampilan. Penampilan itu tidak harus selalu cantik, putih, tidak. Hitam boleh, berkulit gelap boleh, tapi bersih. Ya. Kemudian menjaga apalagi sikap, terutama itu kalau udah gede-gede nanti akan tahu, oh ketika bekerja sama dengan pihak lain, maka yang harus diperhatikan adalah sikap atau attitude-nya. Ini anak mudah diajak kerja sama tidak, mudah diajak untuk
kegiatan ABC tidak. Kalau ribet, orang nggak mau. Kayak anak besok untuk usia tunggal satu desainer, kita mendatangkan model itu dari Bali, Jakarta, Surabaya, Bandung, Cirebon. Nah, kenapa kok jarang yang muncul dari Semarang? Karena model Semarang itu hanya 1, 2, 3, 4, 5 doang, gitu. Nah, apakah nggak bisa orang-orang Jepara, orang-orang Semarang yang baru muncul? Bisa. Syaratnya apa? Koneksi. Ya, Mbak. Ada koneksi, kemudian ada kualitas. Makanya saya sering menyampaikan ke teman-teman di daerah, Mbak, di agensi di daerah, ayo upgrade ilmu, ikutin style yang laku. Jadi kita tidak boleh mengajarkan cara, misalkan kayak saya belajar terus tahun berapa, Mbak belajar tahun berapa, misalnya, dan mengajarkan itu terus. Oh tidak, gitu. Kita harus mau mengupgrade ilmu kita. Seperti ada yang dari Salatiga, Mbak. Kalau kita namanya course modeling, Mbak Tika itu dia fokus di sini untuk upgrade ilmunya. Nah, kemudian dia mengikuti, saya lihat perkembangannya beberapa tahun udah mulai ada namanya lagi naik lagi. Itu perlu. Begitu juga dengan model anak-anak ya. Kalau besok dapat guru baru, misalnya yang ngajar sama ini Miss Dian, terus Miss Dian ada guru tamu. Terus nggak boleh, aku diajarin Miss Dian gini terus. Ya nggak apa-apa, diajarin Miss Dian begitu. Semua guru punya teknik. Tetapi anak-anak harus mau menyerap. Oke, aku diajarin gini, nanti pakainya kalau saat apa? Itu ya nak ya, jadi nggak boleh. Aku udah cukup kayak gini, itu nggak boleh. Kalian nggak akan bisa jadi orang yang lebih hebat. Pengen nggak suatu saat bisa show ditampil-tampil di acara besar? Pengen kan? Itu ya, yang harus dilakukan itu. Jadi jaga kualitas, skill jalan, skill berkomunikasi, bagaimana cara berkomunikasi, kemudian sikap. Kalau anak-anak apa sikapnya? Ya harus sopan, santun sama orang yang lebih tua. Tidak berbicara keras kepada orang lain atau orang tua sama teman. Anak-anak ngerti namanya bully nggak? Membuli teman tahu nggak? Hanya sekedar, kamu kok jelek banget, kamu kok rambutnya keriting, kamu itu tidak boleh dilakukan, apalagi yang ngerti namanya modeling. Ya, anak-anak harus menjaga perasaan orang lain. Makanya nggak boleh bikin temennya nangis, bikin temennya jadi insecure gitu ya. Kalau zaman sekarang gitu. Nah, nanti Miss Dia bisa chat saya untuk kedepannya program apa ya Kak yang bisa sanggarku ikutin begitu. Nanti bisa chat saya, kebetulan kami mau ada namanya Jogja Fashion Week, dan itu incaran beberapa agensi dari Surabaya, Malang itu udah minta Kak aku masuk, bisa nggak? Bisa, tapi ada syaratnya. Nanti silahkan ya. Oke, mungkin teman-teman mau lihat dulu ya nanti seperti apa Miss Dia juga sama Bapak Ibu biar bisa lihat. Mas Andi. Nah, kelas-kelas di sini nih, ini offline kelas ya, offline kelas. Terus ini kelas online. Jadi kayak MC, public speaking itu bisa online, Mbak Dia ya. Kemudian private class, ini ada private class juga. Apa aja kelasnya? Modeling personality kayak ini. Ini wisudanya kita tuh kayak ini Kak, ya kalau wisuda. Terus ini yang khusus di sini ya, yang ditampilin ini semua ini jadi MC hitsnya Jogja mereka berdua sekarang. Ke Semarang juga, kemana-mana ke Jakarta. Nah ini mereka hairstyling, rias pengantin. Ini dulu Kak Yuki masih muda, 2010 make up Indonesia, make up itu zaman dulu. Sekarang udah nggak lagi ya, udah pensiun, udah ada yang ngurusin. Terus, nah nih. Jadi setelah Kang Yuki itu berprestasi, nanti Miss Dia juga pasti bisa. Anak-anak harus punya tujuan. Setelah aku belajar modeling, aku besok bisa jadi apa? Kang Yuki bisa jadi trainer di beberapa perusahaan. Nah, ini beberapa perusahaan. Di sini uangnya lumayan ya. Harus dipancing gitu biar semangat bahwa modeling itu luas. Kalian bisa jadi apa aja. Ya, kalau udah penampilan menarik, kemampuan komunikasi bagus, itu kalian bisa jadi apa aja. Nah, nih tampilan anak-anak kami itu kayak ini. Nah, ini adik yang kecil. Pengen kan suatu saat bisa tampil di panggung besar gini? Pengen. Nah, nanti ini memang ya proses ya Mbak ya. Bapak Ibu semuanya ini proses, suatu saat pasti kalian juga akan bisa. Kemudian ini graduation kita beda-beda. Tadi ada ini, ada ini. Nah, ini khusus yang MC, ini modeling. Ini yang modeling juga. Ya. Nah, talent manajemen kami juga sekalian agensinya. Kalau ditanya, nanti kalau lulus dari Sanggar Nadiluhung masuk ke manajemennya enggak? Nah, dia harus bisa jawab iya, langsung.
Tidak perlu menunggu lulus, ketika ada kesempatan kita akan ajukan. Tapi berdasar apa anak-anak? Foto komposit. Makanya bikin foto komposit itu harus standar industrinya apa keperluannya. Mahal dikit nggak apa-apa, tapi bagus aja. Bagaimana bisa menjadi yang bagus? Kalau model anak-anak itu tipikalnya hampir sama. Kalau misalnya dia ngajarin jalan A, nanti yang lainnya juga akan kayak. Tapi anak harus menemukan dirinya supaya berbeda. Misalnya nih, coba tolong berdiri coba. 1, 2, sama ini kayak berdiri. Nah, coba. Besok di poni semua, kalau dia. Semuanya poni. Make upnya sama tangan orangnya. Nah, supaya misalnya lomba aja, kita bicara lomba. Supaya nih dua orang ini berbeda tampilannya, itu siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa? Kamu sama-sama diajarin Miss Dia, ilmunya satu. Ya, sepatunya sama, bajunya sama, kayak gini. Supaya menarik, kamu harus bisa apa lagi? Ayo, udah nih bos, udah oke, senyum oke, ya kan? Ya, supaya aku milih yang mau jadi juara 1 yang mana? Kira-kira ditambah apa deh adek? Kemampuan apa lagi? Jalan. Nah, itu sudah bisa kabeh, wis padha. Udah bisa semua pose jalan. Perkenalkan, nama saya Apriani Tikinovani, jurusan Sastra. Oke, kalau kamu kok nervous kenapa? Takut? Enggak? Ya, misalnya ini. Kemudian yang kedua, apa yang harus ditambah lagi adik-adik? Adik-adik harus menjadi anak yang pintar, ya, yang cerdas. Kalau ditanya, Semarang itu terkenal dengan kota apa? Sebagai kota apa? Ayo, misalnya. Nah, kalau ini nggak bisa jawab semuanya, nggak jadi menang deh. Gitu kalau dia. Tapi kalau bisa jawab, tinggal pilih yang mana ya. Itu anak-anak ya. Terus ketika ketemu, tadi ini anak senyum nggak ya kalau ketemu orang atau cemberut, itu juga penilaian kalau ini jadi juri. Oh, anaknya senyum, oh ini anaknya senyum kalau cuma dipanggul misalnya. Enggak, ketemu orang juga harus senyum. Itu anak-anak hebat ya. Senyum itu wajib, tidak perlu disuruh, apalagi sudah di stage. Tapi tidak perlu mangap-mangap ya, senyum biasa, senyum cantik. Nah, sudah ada yang pernah ikut pageant nggak di sini? Yang lomba-lomba miss-missan, putri-putrian ada? Putri Pilih. anak sama putri remaja. Oke, sudah ada yang ikut kan? Betapa kerasnya persaingan di situ, ya enggak? Apa cukup dengan baju yang glamor? Dengan makeup yang bagus? Enggak. Kita akan menjadi pong-pong bolong ketika nggak punya isinya, diri kita nggak ada isinya, ya kan? Jadi di pageant yang penting adalah pertama kemampuan public speaking, kemudian otak kita juga harus pinter, ya, melihat suasana, oh saya harus ngapain dan bagaimana. Kemudian kemampuan membawa diri dalam pergaulan. Kalau temennya nih dari Adiluhung 2, yang lainnya dari berapa provinsi, ya harus mau membaur. Tidak boleh, aku nggak mau kenalan, aku malu. Itu nggak boleh. Nanti kalian tidak bisa menjadi yang apa? Juara persahabatan. Ya anak-anak ya, itu kuncinya. Apalagi yang mau pageant, disiapin bener. Ingat, kecantikan tidak hanya muncul hanya dengan makeup. Ya, salah makeup kita juga jadi aneh. Jadi kecantikan itu harus dari dalam. Silakan beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Ada dua kemungkinan, berubah menyeramkan, berubah jadi cantik, atau jadi ganteng. Mau yang mana? Berubah mana? Ketika mau berubah jadi cantik, maka harus mau merawat kulitnya. Om Yudi bilang tadi bahwa model tidak harus putih, tidak harus, atau nggak boleh, misalnya hitam nggak boleh. Om Yudi kulitnya ada dari Afrika juga, nggak ada masalah, tapi keren, malah banyak disukai. Jadi yang harus dilakukan adalah apa? Sekarang rajin luluran Herboris itu murah, harganya nggak sampai 20.000 di Indomaret. Bukan duta Herboris, tapi pengalaman. Ya. Luluran itu seminggu 1 kali, kulit anak-anak semuanya, baik yang kecil sampai gede itu akan jadi bersih. Ya. Kemudian kulit muka juga harus telaten dibersihin, terutama yang sudah masa remaja, masa puber. Kalau nggak dibersihin nanti muncul jerawat dan sebagainya. Ya. Oke. Yang perempuan keramasnya seminggu berapa kali?
Ayo, ada yang harus disuruh sampai 15 hari baru keramas? Gak boleh, ya harus mau rajin. Terus anak-anak yang sudah mulai remaja itu juga nanti biasanya keringat akan berlebihan. Apa yang harus dilakukan? Menjaga bau badan, tidak boleh sampai bau, apalagi model. Ya, dengan apa anak-anak? Rajin membersihkan diri. Kak Yudi ada satu tips, pakai bedak MDK, harganya cuma 4.000 doang. Ya, 4.000 doang, tapi itu susah dicari kalau nggak di warung-warung malah. Tapi itu yang manjur, mau kita beraktivitas di luar yang panas kayak apa, nggak akan bau. Percayalah. Ya. Saya bukan bisa MPK, tapi itu semua saya ngajar, saya kasih tahu. Ya, penting anak-anak. Ada yang mau namakan? Aja. Dan itu nggak akan bau, baunya enak. Sekarang ada roll-onnya juga. Ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak ada yang mau bertanya nggak sama Om Yudi? Siapa yang mau tanya? Yuk coba belajar. Mau tanya apapun boleh. Ya. Gampang. Silahkan. Mumpung udah di sini loh ya. Habis ini kan kepakai ya Miss ya. Bagus belajar jalan yang bagus, belajar pose yang bagus. Bisa membedakan pose di panggung, bisa membedakan pose saat foto. Kemudian belajar, ini kalau yang anak-anak kan tergantung ke bapak ibunya, bagaimana harus ngerti karakter anak-anaknya, terutama di makeup, style baju itu harus tahu. Ya, kalau kita nggak ngerti nanti akan misalnya percaya sama ABC tapi ABC-nya nggak sering pegang ya kan bingung. Karena itu ya, perbanyak kemampuan yang lain misalnya menari, bahasa Inggris, kemampuan berbicara itu penting sekali untuk membranding diri kalian. Yang ketiga, yang berikutnya harus punya sosial media. Ya, sosial media. Semuanya punya Instagram nggak ini? Ya. Isinya apa Instagramnya? Foto apa? Modeling. Terus apa lagi? Oke. Jadi sosial media kalian setiap hari harus diposting. Tidak hanya saat modeling, saat sehari-hari kegiatan kalian itu harus. Supaya apa? Nanti banyak yang melihat Instagram kalian. Ya, orang tidak percaya kalau kalian itu model misalnya cuma fotonya selfie aja, nggak ada pernah tampil atau apa. Sesekali buat video profile, video saat jalan, video saat berbicara itu penting. Jadi kalau ada casting misalnya cari untuk iklan, untuk apalah ya, itu anak-anak sudah punya di situ. Karena pasti ditanya IG-nya apa ya, dilihat followernya banyak enggak ya. Jadi selebgram anak-anak sekarang itu luar biasa, ya bisa mendatangkan banyak keuntungan. Ya, pengalaman Om Yudi sendiri yang punya anak masih kecil kayak gitu, saya pegang bunda mbak, tapi saya arahkan, oh ini tampilannya ini. Kadang maksa, ayo bikin konten, ngomong, keberut, mau nggak dikenal orang, katanya mau jadi orang terkenal, baru dia mau. Ya anak-anak juga nggak boleh gitu ya, ini pengalaman yang Om Yudi alami sendiri. Jelas ya. Kemudian anak-anak lagi, ya ingat lomba itu untuk kalian belajar berani. Tapi ketika kompetisi itu sudah mentok kalian ikuti, kalian mau apa lagi? Itu yang harus dipikirkan. Kalau udah lomba di Jepara menang, di Semarang menang, cari tingkat nasional. Nasional yang siapa dulu? Dicari penyelenggaranya. Ada nggak arah ke depan itu mau ikut? Oh, aku mau ikut pageant internasional. Tentu saja ada yang harus dipersiapkan dengan matang. Ya, selain materi, pastinya juga persiapan kemampuan. Jangan sampai kita keluar negeri, tapi yes no aja nggak ngerti. Ya, disuruh perkenalan nggak ngerti. Sama artinya dengan kita apa anak-anak? Ngapain? Sia-sia nggak? Ya kalian kesana mau ngapain? Ketemu sama orang juga nggak bisa ngomong, nggak akan kenal. Iya kan? Cuman lomba terus cuman jalan doang ya nggak akan oke. Makanya harus dibekali dengan kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ada yang les nari nggak di sini? Nari apa? Jawa atau modern? Yang Jawa siapa coba? Nah, modern boleh, Jawa boleh, tapi harus ada unsur tradisinya. Kalau kalian nanti mau ke pageant, diingat-ingat itu, ya. Kalau ibaratnya jalan catwalk udah hafal nih di luar kepala, ya, karena kita latihannya rutin. Itu anak-anak, ya. Terus lagi bikin foto komposit. Dia udah punya ya komposit. Nah, itu nanti yang harus nanti bisa saya kirim beberapa PR. Kenapa Miss, Ibu Bapak? Dari situlah kita bisa mempromosikan anak-anak kita. Komposit tidak boleh makeupnya
terlalu merubah. Jadi benar-benar yang flawless kalau bahasanya sekarang, ya, flawless. Terus anak-anak juga tidak boleh terlalu berubah. Cukup dengan rambutnya misalnya dicatok urai, dicatok, kemudian makeupnya flawless, pakai hitam-hitam ya, misalnya hitam tank top, pakai legging hitam atau pakai hot pants jeans, itu boleh. Kemudian Kak Evi pesen juga ya anak-anak kecil yang masih benar-benar kecil nih, diusahakan, saya nggak ngerti ya, tapi kalau di sana standarnya bagaimana kalau kompetisi. Cuma kalau di Asmatro itu kami mentolerir itu sampai di 7 cm aja. Iya, 7 cm boleh. Kalau lebih dari itu kasihan kakinya. Ya, bahkan kalau sekolah kami yang di Bandung, kita jarang pakai heelsnya. Jadi lebih ke sneakers. Tapi sekali lagi disesuaikan saja Miss ya, karena tempat dan kebutuhannya berbeda. Cuman ya sebaiknya kalau kita bisa seperti itu akan lebih bagus. Itu sih ya anak-anak. Terus Ya. hanya Anda terima kasih saja. Terima kasih. Lihat sini. Oke, lagi Terima kasih juga ya anak-anak semuanya ya sudah berkenan berkunjung ke sini. Suatu saat kalau ke Jogja misalnya bersama keluarga, silakan mampir ke sini, tidak apa-apa ya. Dan siapa tahu nanti nih kita bisa ada bekerja sama dalam kegiatan. Amin. Biar kelihatan. Ya.